DPR RI untuk mengidentifikasi gitu ada kemungkinan nggak ada perubahan-perubahan dalam penetapan. Kalau biasanya pemilu itu kan berbeda dengan pemilihan. Kesempatan yang Tuhan berikan saat ini adalah anugerah yang harus disyukuri. Berani belajar meski sukar, berani bangkit meski sakit, berani melangkah dan terus diasah. Mari kita nyalakan semangat Oktober. Teman setia, tidak terasa waktu begitu cepat ya, seolah tahun 2024 itu sedikit lagi kita akan tiba di sana. Tahun 2024 menjadi tahun yang dinanti-nantikan baik oleh partai politik, penyelenggara pemilu dan juga stakeholder yang berkaitan langsung dengan pembangunan demokratisasi di negeri ini. Karena di tahun itulah akan terjadi sirkulasi pergantian kepemimpinan nasional dan juga kompetisi partai untuk posisi kursi di legislatif. Nah, menyongsong tahun politik 2024 di mana perhelatan demokrasi di negeri ini akan dilangsungkan dan pastinya perlu persiapan yang matang oleh semua pihak ya, baik dari sisi regulasi maupun dari sisi kelembagaan, di mana persiapan anggaran juga sumber daya manusia pengawas pemilu harus dipersiapkan secara matang dan terukur, baik dari sisi kognisi maupun kesiapan mental di lapangan. Nah, terkait dengan hal itu, mari ikuti dialog interaktif bersama KPU Salatiga dengan tema Salatiga menuju tahapan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024. Dan sudah hadir narasumber kita pagi hari ini, ada Bapak Abdul Rohim. Beliau adalah Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Salatiga. Langsung ketemu narasumber kita. Halo, selamat pagi Pak Rohim. Selamat pagi Mbak. Iya, bagaimana kabarnya pagi ini nih, Pak? Alhamdulillah hari ini baik. Sebelumnya menyapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Pak Rohim ini sudah pernah ya Pak ya kita berdialog di sini ya. Iya. Kira-kira tahun berapa ya Pak ya? Lupa ya Pak ya. Tapi sudah pernah ya dari KPU ya. Baik Pak Rohim, pagi hari ini kita akan membahas tentang persiapan ya. Persiapan walaupun masih ada 2 tahun ke depan, tapi memang harus dipersiapkan mulai dari sekarang begitu Bapak ya. Iya, betul sekali. Oke, baik. Sebelum kita nanti membahas bagaimana persiapan dari KPU untuk menyelenggarakan pemilu tahun 2024 ya. Dan juga buat teman setia yang ingin bertanya nanti seputar topik dialog kita, silakan bisa bergabung bersama kita lewat telepon juga boleh di 0298323310, WA SMS-nya di 081904880999, atau Anda bisa menyimak live fanpage-nya Radio Suara Salatiga yang ada gambar TV-nya, logo radio yang ada gambar TV-nya gitu ya. Baik teman setia, kita mulai saja dialog kita pagi ini dengan tema Salatiga menuju tahapan pemilu dan pemilihan serentak 2024. Nah, Pak, saya panggilnya Pak Abdul atau Pak Rohim? Rohim aja. Pak Rohim ya, biasa dipanggil Pak Rohim gitu Pak ya. Oke Bapak, nah ini akan ada keserentaan pada pemilu dan pemilihan tahun 2024 itu ya Pak Rohim ya. Ini maksudnya bagaimana ini Pak ya? Ya, Mbak Gita dan seluruh pendengar Suara Salatiga yang kami hormati, sekali lagi pertama saya sampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada KPU untuk menyapa warga Salatiga khususnya dan juga masyarakat pada umumnya gitu, karena perhelatan 2024 ini bukan hanya di Salatiga. Jadi ini adalah hajat seluruh bangsa ini gitu, dalam rangka untuk estafet kepemimpinan gitu ya. Nah, memang masih 2024 gitu ya. Namun memang aura untuk menuju ke sana itu sudah sangat kuat gitu ya. Meskipun di 2024 tetapi 2021 ini gitu itu sudah sangat kuat sekali pembicaraan-pembicaraan tentang bagaimana proses menuju ke 2024. Dan yang paling menggema adalah keserentakan gitu ya. Memang ada 2 hal ya Mbak Ika tentang keserentakan ini.
Yang pertama adalah keserentakan pemilu dan pemilihan. Kalau biasanya pemilu itu kan berbeda dengan pemilihan, artinya tidak bersamaan gitu ya. Bukan di tahun yang sama, maksud saya seperti itu. Jadi kalau 2015 kemarin pemilihan ini yang identik dengan pilkada gitu kan. Kalau pemilu itu adalah pemilu presiden dan juga DPR seperti itu. Maka sebelum-sebelumnya itu kita akan berbeda-beda tahunnya itu diselenggarakannya. Pilgub kapan, pilkada kapan, pilpres kapan, pileg kapan dan sebagainya seperti itu. Jadi nah ini keserentakan ini di tahun 2024 itu kita sekaligus 2 event besar. Jadi kalau pemilu itu, yang pemilu itu adalah memilih presiden dan wakil, kemudian DPR RI, mulai kemudian DPD, DPR provinsi, dan DPR kota, seperti 2019 kemarin. Nah itu istilahnya kalau kita menyebutnya adalah pemilu. Di tahun yang sama kita nanti akan menyelenggarakan pemilihan atau pilkada di akhir tahun, atau kalau secara regulasi itu kita di bulan November gitu. Itu nanti ada 500 sekian pemimpin daerah itu nanti diserentakkan. Nah itu jadi gitu ya ada istilahnya pemilu yang pertama itu keserentakan pertama itu diartikan dalam 1 tahun itu ada pemilu dan pemilihan. Oh begitu gitu ya. Jadi tidak dalam waktu yang sama langsung pemilihan presiden, DPRD dan lain, enggak ya Pak ya, disendirikan. Ya disendirikan. Pengertian yang kedua keserentakan itu adalah keserentakan seperti 2019 kemarin yang saya sampaikan itu. Jadi pemilihan legislatif dan juga eksekutif. Jadi 2019 sudah kita laksanakan dengan terkenal 5 kotak suara itu yang memilih antara presiden dan wakil presiden dan juga legislatifnya, yaitu mulai DPR, DPD, kemudian DPR provinsi dan DPR kabupaten kota. Nah itu jadi ada 2 hal keserentakan. Yang pertama adalah keserentakan di tahun yang sama, pemilu dan pemilihan. Yang kedua adalah pemahamannya adalah keserentakan eksekutif dan legislatif. Nah, seperti itu. Mungkin pemahamannya biar clear kepada masyarakat gitu ya. Iya, nanti taunya dikira dalam 1 hari pemilihan itu milih semua gitu ya. Nanti penghitungan suaranya yang pusing ya Pak ya. Oke, nah ini sebenarnya kapan ini pemilu dan pemilihan 2024 itu mau dilaksanakan ini Bapak? Kalau yang pemilihan ya, yang pilkadanya memang secara regulasi, secara undang-undang itu sudah ditetapkan di bulan November 2024 gitu ya. Tetapi untuk yang pemilu itu yang memilih presiden dan wakil presiden itu, kemudian DPR itu kalau di regulasi kita itu memang di bulan April, tetapi kembali lagi bahwa wewenang untuk menentukan hari, tanggal, kapannya itu kan wewenangnya KPU. Sesuai undang-undang diwewenangkan KPU, tetapi KPU sendiri juga tidak sendiri, Mbak. Jadi KPU itu menetapkan itu sudah konsinyering ya, RDP, rapat dengar pendapat dengan DPR, kemudian juga pemerintah dan Bawaslu, KPU dan sebagainya. Jadi ada stakeholder ini yang memang nanti menentukan kapan pemilu itu. Nah, hari ini itu ada RDP yang nanti akan menetapkan kapan pemilu itu. Karena rentetannya sudah panjang sejak bulan Februari kemarin itu sudah ada RDP gitu, rapat dengar pendapat dengan DPR dan juga pemerintah tentang ini kapan mau diselenggarakan itu. Prinsipnya Mbak, bahwa KPU itu penyelenggaraan itu adalah yang karena diberikan wewenang ke KPU gitu, KPU RI tentunya gitu ya. Maka yang kita depankan adalah hari nanti adalah hari nasional, hari libur nasional gitu kan. Kemudian biaya pertimbangannya adalah tidak berbarengan dengan hari-hari agama seperti itu ya. Dan yang penting adalah bahwa untuk pemilu yang menghasilkan anggota DPR ini nanti itu akan menjadi syarat untuk nanti pemilihan di untuk pemilihan Novembernya itu. Jadi supaya penentuan ini nanti ada waktu yang cukup untuk kepala-kepala daerah gitu dalam hal proses pencalonan. Saya contohkan yang lebih konkret seperti ini. Untuk mencalonkan wali kota Salatiga di November 2024 nanti, maka yang boleh mencalonan itu adalah perolehannya adalah perolehan yang pemilu 2024 nanti. Bukan yang DPR yang sekarang. Karena proses pencalonan itu kan
ada minimal kalau 20% kursi gitu ya, atau 25% hasil gitu, maka kalau di Kota Salatiga itu 25 kursi DPR, maka harus punya 5 minimal kursi untuk bisa mencalonkan wali kota. Nah, maka hasil ini adalah hasil yang 2004 nanti. Nah, bukan hasil yang sekarang gitu. Jadi DPR yang sekarang itu, kuota DPR yang sekarang itu tidak bisa untuk mencalonkan nanti di Pilkada 2024. Maka harus menunggu hasil pemilu di 2004 dulu. Maka waktu itu harus cukup supaya nanti tidak ada double tahapan gitu kan. Oh, ternyata belum selesai pemilihannya, ternyata harus sudah pendaftaran ke pilkadanya. Nah, itu akan terjadi itu. Maka jadi numpuk gitu ya, Pak, gitu. Ya. Maka KPU dalam hal menentukan nanti kapan pemilu itu dilaksanakan, maka ini pertimbangannya adalah satunya untuk pertimbangan ke sana. Semoga hari ini ditetapkan oleh DPR beserta pemerintah dan KPU yang sudah dipertimbangkan sedemikian rupa sehingga tahapan itu nanti bisa dilaksanakan dengan baik. Iya, berarti intinya menunggu RDP nanti RDP, ini ya Pak ya, untuk kapannya, diputuskan kapan tanggal pemilunya dan pemilihannya gitu ya. Baik, nah melihat belum diputusnya tanggal pemilu 2024 ini, apa nih dinamika yang terjadi di DPR dalam menentukan tanggal pelaksanaan pemilu ini Pak? Beberapa hari yang lalu kami memang sempat mengundang Komisi 2 ya, gitu kan, yang komisi yang berhak untuk punya tanggung jawab untuk menentukan itu. Memang dinamikanya luar biasa karena memang ada beberapa dinamika yang menjadi concern dari pemerintah adalah mungkin efisiensi gitu kan, karena kita tahu bahwa pandemi ini masih belum ini ya, karena dengan efisiensi nanti terus otomatis akan Lanjutkan kembali dialog interaktif kita bersama KPU Salatiga, masih bersama narasumber kita Bapak Abdul Rohim, Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM KPU Salatiga. Dengan satu tema, Salatiga menuju tahapan pemilu dan pemilihan serentak 2024. Oke Pak Rohim, kalau tadi kita sudah membahas ya bagaimana persyaratan-persyaratan baik itu bagi pemilih maupun peserta pemilu begitu ya. Nah, terkait dengan dapil dan kursi ini Pak. Oke, dalam pemilu 2024 nanti bagaimana dengan dapil dan kursi DPRD di Salatiga? Apakah akan ada perubahan ini Pak? Ya, terima kasih Mbak Dika. Jadi memang kemarin ada beberapa surat perintah dari KPU RI untuk mengidentifikasi gitu, ada kemungkinan ada perubahan-perubahan dalam penetapan daerah pemilihan dan sebagainya. Secara kuantitas memang ada ketentuan bahwa penduduk yang di atas 200.000 itu 200 ke atas itu maka jumlah DPR-nya adalah 30. Kalau di bawah 200 itu 25. Maka kemarin yang menjadi incaran kita untuk bagaimana enggak sih Salatiga nanti bisa sampai 30 atau tetap 25 dan sebagainya. Maka dari perkembangan jumlah penduduk itu kemarin kita hitung-hitung dan sebagainya, kita prediksi dan sebagainya, yang mungkin rata-rata hanya dalam 6 bulan itu sekitar mungkin 400 sampai 600-an penduduk, maka diperkirakan 2024 nanti itu kayaknya pas penetapan ini itu belum sampai 200. Maka masih kisaran 190 sekian gitu. Maka kemungkinan jumlah kursi itu masih tetap 25. Nah, kemudian dapilnya bagaimana? Nah, dapil juga gitu, ketika kita masih konsultasi ke beberapa pemerintah kota bahwa memang untuk dapil Salatiga tidak banyak perubahan gitu kan. Kecamatan kayaknya masih tetap gitu ya, masih 4 gitu ya, yang cukup sedikit gitu dibandingkan dengan kabupaten kota lain gitu ya. Untuk kelurahan kemungkinan ada perubahan, mungkin ada pemecahan dan sebagainya, tapi tidak signifikan sehingga tidak mempengaruhi dapil. Jadi dapil kita di Kota Salatiga ini masih 4 dapil ya, berdasarkan kecamatan gitu. Untuk yang pertama itu adalah Sidomukti
Pati, kemudian Sidorejo Dapil 2, Tingkir Dapil 3, dan Argomulyo Dapil 4. Jadi masih seperti itu. 4 Begitu ya. 4 ya. Jadi dan kemungkinan juga nanti untuk di RI ataupun provinsi gitu kayaknya sih prediksi saya masih sama. Masih Jadi sama ya. kalau RI Dapil 1, kalau provinsi itu kayaknya Dapil 2. Ya, masih seperti itu kayaknya. Oke, baik. Nah, ini mengingat pemilu 2024 itu serentak ya. Jadi Ya. otomatis persiapannya memang harus benar-benar matang dan Iya, jauh hari gitu betul, ya. betul. Nah, saat ini apa nih upaya atau tahapan yang sedang dilakukan oleh KPU Salatiga dalam menyongsong pemilu 2024 ini, Pak? Ya, jadi banyak hal Mbak ya, termasuk acara-acara hari ini adalah upaya kami dalam rangka untuk merespon, mensosialisasikan, dan juga selalu memberikan sosialisasi pendidikan pemilih kepada masyarakat gitu ya. Ada juga kita itu selalu setiap bulan itu perbaruan data pemilih gitu ya. Ada DPB, daftar pemilih berkelanjutan, itu juga setiap hari, setiap bulan kita update gitu dari berbagai sumber itu, sehingga nanti pada akhirnya nanti itu siap, ternyata pemilu berlangsung, kita sudah siap dengan daftar pemilih kita dan sebagainya, tinggal ada regulasi-regulasi yang lain. Tentu tupoksi kita di kabupaten kota seperti itu, jadi hal-hal teknis yang memang harus kita laksanakan. Tentu untuk di RI sana berbeda lagi, karena di sana nanti ada penyusunan regulasi, anggaran, dan sebagainya. Kemudian lagi Mbak, kita juga selalu berkoordinasi dengan beberapa stakeholder untuk bagaimana menyusun ini, karena nanti ada pemilu dan juga pemilihan itu gitu kan. Jadi pemilu itu sifatnya nasional gitu kan, yang pemilihan itu sifatnya pemerintah daerah. Maka ini juga harus disinkronkan, mulai dikomunikasikan dari awal dalam rangka untuk nanti supaya pada hari H itu sudah siap. Semua stakeholder itu siap. Seperti itu. Oke, baik ya. Salah satunya dengan sosialisasi Iya, di betul, sini di Radio Suara Salatiga. Ya. Baik, ini Pak Rohim sudah ada beberapa yang bertanya lewat Oke. WA ini, Pak. Siap. Oke, dan sekali lagi saya juga masih tawarkan buat teman setia yang mau bertanya seputar materi dialog kita, bisa bergabung lewat telepon juga boleh ya, di 0298323310 atau WA SMS-nya di 081904880999. Oke, ini sudah ada yang bergabung lewat WA. Selamat pagi Mbak Gita, saya Anggun di Kauman. Beberapa waktu yang lalu sempat ada beberapa berita di situs internet bahwa waktu pelaksanaan pemilu 2024 masih menjadi persoalan. Nah, lebih jelasnya waktu pelaksanaan pemilu 2024 itu akan dilaksanakan kapan gitu ya. Sudah menantikan, merindukan pemilu ini ya. Oke, Mbak Anggun ya. Oke, langsung ya. Ya, satu-satu ya. Jadi saya tanggapi dulu. Jadi ya memang sebenarnya bukan persoalan. Jadi karena ini adalah hajatnya orang bangsa Indonesia gitu kan, dan penentunya adalah bukan hanya KPU, maka sebenarnya bukan persoalan, tapi menyinkronkan kepentingan-kepentingan ini supaya memilih waktu itu yang tepat gitu ya. Baik dari penyelenggaranya, baik dari pengawasnya, kemudian dari pemerintahnya, kemudian juga dari Dewan DPR juga gitu. Jadi nah, kapannya semoga hari ini sudah ditetapkan oleh DPR dan juga semua yang terkait. Jadi kemungkinannya kalau saya bisa memprediksikan itu antara Februari sampai Mei. Di kisaran itu. Tetapi untuk pilkadanya atau di pemilihannya udah pasti di November. Di November 2024. Mungkin itu. Kita tunggu saja ya. Iya. Soalnya kalau yang depan yang bulan Februari sampai Mei-nya itu masih untuk semoga hari ini bisa diputuskan. Semoga hari ini bisa diputuskan ya, sehingga bisa di-share ya. Ya, betul. kepada masyarakat yang sudah menanti-nantikan. Baik, oke. Ini ada yang bertanya lagi Bapak. Selamat pagi Mbak Gita, juga Bapak narasumber. Saya Naufal, mahasiswa di Kota Salatiga. Mau bertanya Pak, kegiatan KPU untuk mensosialisasikan pemilu 2024 bagi generasi muda itu apa saja ya? Adakah yang bisa dilakukan mahasiswa untuk turut serta mensukseskan pemilu? Terima kasih sebelumnya. Salam sehat selalu. Oke, salam sehat juga ya buat Naufal. Ya, terima kasih generasi muda. Ini waktunya
anak-anak muda berkiprah sebenarnya. Iya. Ya, saya merespon baik gitu ya, anak-anak muda yang masih punya kepedulian gitu ya. Ada dialog seperti ini, beliau merespon, kemudian mempunyai usulan-usulan dan sebagainya. Sangat terima kasih sekali. Teman sekalian gitu, yang khususnya pemilih-pemilih muda, jangan khawatir gitu ya. Kami bahkan sudah beberapa bulan yang lalu itu sudah membuat MOU, penandatanganan MOU dengan beberapa kampus, Mbak. Ya, dengan baik IAIN maupun UKSW gitu kan. Dalam rangka bekerja sama. Apa ruang lingkupnya? Yang pertama adalah kita ingin bahwa kampus sebagai sasaran untuk tempat pendidikan pemilih untuk pemula. Yang kedua adalah mahasiswa bisa siapa saja lah mahasiswa mau dosennya bisa riset di KPU. Karena KPU itu punya data luar biasa gitu kan, yang tidak mungkin KPU dengan sendirinya itu mau bisa untuk mengoptimalkan untuk mengolah menjadi riset dan sebagainya. Karena keterbatasan SDM dan sebagainya. Maka fungsi riset di kampus itu bisa saja menjadi dialihkan untuk menjadi sasarannya di KPU karena punya data besar gitu kan. Yang selanjutnya adalah magang. Magang juga bisa di KPU dan sebagainya. Ini juga hari ini kita juga menerima magang dari UKSW, dari Fakultas Hukum dalam rangka untuk bagaimana magang di kantor pemerintahan, melihat bagaimana proses-proses hukum regulasi dan sebagainya di KPU. Nah, ini ruang lingkupnya. Nah, teman sekalian, jadi dalam rangka pendidikan pemilih, maka kami juga sering bekerjasama dengan Badan Eksekutif Mahasiswa, ya, dengan OSIS dan sebagainya dalam rangka untuk mensosialisasikan bagaimana potensi pemilih pemula itu luar biasa. Kami sering menjadi dosen tamu gitu, atau dari mata kuliah gitu, kemudian yang mengajar adalah dari KPU. Nah, maka nanti teman sekalian yang di kampusnya punya mata kuliah tentang politik, tentang hukum dan sebagainya, itu bisa mengundang praktisi yang dari KPU untuk menjadi narasumber. Dalam rangka bagaimana kita mensosialisasikan, memasifkan bagaimana untuk pendidikan pemilih, khususnya pemilih pemula ini untuk luar biasa. Kemudian nanti juga ada, insya Allah nanti ada relawan-relawan demokrasi. Jadi kalau nanti tahapan sudah berjalan, biasanya nanti kita akan merekrut relawan demokrasi, Mbak. Jadi keterlibatan mahasiswa, keterlibatan anak muda itu kita rangkum, kemudian menjadi duta-duta demokrasi yang nanti bisa membantu KPU sebagai kepanjang tangan KPU untuk mensosialisasikan, bisa terjangkau ke semua lini, termasuk kaula muda, mahasiswa dan sebagainya. Nah, kita juga ada kegiatan Gus to Kampus dan sebagainya. Ya, yang memang meskipun tidak ada tahapan, kegiatan itu tetap ada, kita agendakan. Setiap tahun itu kita adakan Gus to Kampus dan sebagainya. Jangan khawatir, kita terbuka sekali untuk kiprah dari mahasiswa, kaula muda, pemilih pemula untuk berkontribusi untuk proses demokrasi ini. Iya, oke, baik. Itu Mas Noval ya. Terus ini ada Lita di Salatiga. Kalau berbicara soal pemilu, sempat jadi rame mengenai anggaran pemilu 2024 yang mencapai puluhan triliun gitu. Nah, apakah nantinya jika jadi pemilu, terutama di Kota Salatiga, anggarannya akan meningkat dari pemilu sebelumnya, dan kira-kira akan menghabiskan anggaran berapa untuk tahun ini? Anggaran segitu alokasinya untuk apa aja? Nah, ini dia. Monggo Pak Rohim, silakan. Ini Mbak Lita akuntan ini mungkin ya. Pemerhati keuangan. Pemerhati. Gak apa-apa. Ya, sempat memang kemarin istilahnya di media massa dan sebagainya yang diajukan oleh KPU RI ya, gitu kan, untuk ke pemerintah dengan beberapa sudah rinciannya, kebutuhannya dan sebagainya. Nanti anggaran itu kita bagi dua, Mbak. Jadi ada anggaran APBN, kemudian ada anggaran APBD. Untuk yang pemilu yang yang awal itu pemilu nasionalnya itu biasanya basicnya adalah dari anggaran nasional yang diajukan oleh KPU RI kemarin gitu kan. Kemudian nanti untuk yang pilkadanya di November 2024 nanti itu adalah anggaran yang nanti akan disediakan oleh dari pemerintah kota. Kalau Salatiga nanti dari APBD Kota Salatiga gitu kan. Nah, untuk yang nasional itu nanti urusannya KPU RI gitu ya. Kita biasanya tinggal menerima paket. Salatiga tak kasih sekian gitu ya, ke Semarang sekian dan sebagainya, itu nanti khususnya dari pusat. Cuma untuk yang pemilihan atau pilkada itu memang KPU Kota Salatiga itu menyusun sendiri RAB-nya. Jadi kita sudah menyusun RAB itu
Dan karena 2024 nanti memang agak beda dengan sebelumnya karena ada anggaran yang memang di luar tahapan, ada protokol kesehatan, Mbak, gitu kan. Pengalaman kita 2020 kemarin yang di kabupaten-kabupaten lain itu ada anggaran khusus tentang bagaimana protokol kesehatan ya, tentang mungkin APD, sarung tangan, masker, hand sanitizer dan sebagainya, agak banyak. Dan juga melihat kondisi ekonomi yang sekarang itu semuanya anggaran dipepet-pepet, maka kita sudah jauh hari untuk mengajukan anggaran itu. Ya, memang berlipatlah anggaran yang kita ajukan dari yang sebelumnya, tetapi juga semuanya nanti ada pembahasan rasionalisasi di tingkat ke DPR gitu ya, pemerintah kota dan juga DPR terkait, BPK terkait yang bahas itu. Nanti ya semoga anggaran yang kita ajukan itu berdasarkan rasionalisasi kita bersama, artinya berapapun gitu, yang penting proses itu bisa berjalan dengan baik, semua tahapan bisa berjalan dengan baik. Soal total jumlahnya nanti bisa dilihat nanti kalau sudah di pembahasan. Sepertinya ada yang mau telepon ini Bapak, kita terima ya Pak ya. Ya. Oke, halo. Selamat pagi Mbak Gita. Selamat pagi, dari siapa Bapak? Dari Pak AS di Kalioso. Pak AS di Kalioso. Ada yang mau ditanyakan Bapak? Iya, coba saya mau bertanya. Itu kan ramai ya berita di media mainstream, platform digital lainnya, isu diundurnya Pilpres dan Pilkada 2004 menjadi 2007. Dan mungkin ini adalah keniscayaan ya, dengan cara mengamandemen Undang-Undang Dasar 45 dan Perpu, peraturan pemerintah. Terus pertanyaan saya satu, bagaimana sikap dari KPU menanggapi wacana tersebut? Kemudian yang kedua, pengaruhnya hal tersebut dengan iklim demokrasi Indonesia yang kita ketahui bersama di pemerintahan ini indeks demokrasinya itu menurun dibandingkan pemerintahan yang kemarin. Kemudian yang ketiga, strategi dari KPU di tengah pandemi apabila nanti tahun 2024 terjadi pemilu. Itu aja Mbak Gita. Oke, terima kasih Bapak AS gitu ya. Monggo silakan Pak Rohim. Ya, kayaknya saya kenal nih orangnya ini. Ya, terima kasih. Ya, jadi terima kasih responnya. Jadi ini partisipasi yang bagus gitu. Artinya masyarakat Salatiga respon peduli terhadap proses demokrasi ini luar biasa. Ya, pertama bagaimana sih kemungkinan adanya pengunduran diri? Ini saya kira sudah ditepis beberapa politisi kita ataupun pemangku kebijakan kita bahwa ini insya Allah tidak ada perpanjangan. Jadi sudah banyak statement dari pemangku kepentingan kita, pembuat kebijakan bahwa pemilu 2024 sudah pasti dilaksanakan gitu ya. Kita optimis saja gitu seperti itu. Jadi nah bagaimana sikap KPU? Nah, KPU itu hanya sebagai IO Mbak ya. Jadi kita itu hanya menjalankan undang-undang, kita hanya menjalankan regulasi. Meskipun di sisi lain kita punya kewenangan untuk membuat regulasi yang merupakan turunan dari undang-undang itu. Maka kalau apapun yang diputuskan oleh pemerintah, oleh DPR dan sebagainya, maka kita akan melaksanakan. Nah, kemudian mengenai iklim demokrasi yang menurun gitu ya, memang ini catatan kita bersama ya. Jadi demokrasi kita itu memang tidak hanya sebatas apa yang dilakukan oleh KPU. KPU itu hanya sebagai salah satu elemen proses untuk demokrasi. Memang semua itu adalah terkait dengan semua kita terkait gitu ya. Baik pemerintah, kemudian masyarakatnya, penyelenggara pemilunya, para pemerhati pemilu gitu, akademisi dan sebagainya. Maka ini menjadi tugas kita bersama bahwa bagaimana kita meningkatkan iklim demokrasi yang baik, bagaimana kita meningkatkan demokrasi yang substantif gitu ya, bukan pada demokrasi yang terkenal dengan transaksional dan sebagainya. Ini adalah penilaian yang sangat umum dan ini menjadi tugas kita bersama. Kemudian strategi KPU menghadapi 2024. Saya kira memang ini menjadi tantangan kita bersama dan ini sudah kita buktikan dengan pelaksanaan di 2020 kemarin ya Mbak Gita ya. Jadi Desember 2020 kemarin jangan lupa di 271 kabupaten kota itu menyelenggarakan pilkada. Ya, jadi
optimisme pengalaman 2020 kemarin ini menjadi optimisme yang menjadi modal gitu, bahwa kalau memang diputuskan kapan harus melaksanakan, maka KPU kapanpun siap gitu. Kita hanya sebagai pelaksana. Maka ketika banyak yang ragu ya kemarin di 9 Desember itu ya, ada 271 kabupaten kota yang menyelenggarakan pilkada gitu ya. Nah, maka ternyata alhamdulillah gitu ya, dengan segala upaya KPU untuk mengoptimalkan pelaksanaan di masa pandemi gitu ya. Masa pandemi loh Pak ya. Tapi partisipasinya justru tinggi. Gitu ya. Jadi kalau sebelum-sebelumnya itu hanya Jawa Tengah itu saya datanya lupa gitu ya. Tetapi secara nasional itu partisipasi itu meningkat di masa pandemi itu. Meskipun nanti terkadang partisipasi tinggi itu juga masih dalam tanda kutip, itu benar-benar partisipasi atau mobilisasi dan sebagainya. Tapi kita penyelenggara gitu ya, kita satu-satunya cara mengukur untuk suksesan salah satunya adalah juga partisipasi gitu. Terlepas dari di luar itu bagaimana prosesnya dan sebagainya gitu kan. Nah, maka KPU sebenarnya Bu optimis sekali nanti ketika 2024 ya, semoga saja pandemi sudah berlalu ya gitu ya. Maka dengan segala upaya kita upayakan, dari baik regulasinya kita siapkan, kemudian infrastrukturnya kita siapkan, SDM-nya kita siapkan, kita akan song-song nanti untuk pelaksanaan 2024 jauh lebih sukses daripada yang sebelumnya. Amin. Baik, ya. Oke, wow, tanpa terasa kita waktunya sudah sampai di penghujung acara dialog pada kesempatan hari ini ya. Sebelum kita tutup dialognya, apa harapan KPU pada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya? Monggo silakan. Ya, terima kasih ya Mbak Gita kesempatannya hari ini ya. Jadi beberapa hal sudah kita bicarakan, semoga ini bermanfaat menjadi pengetahuan yang mungkin menambah pengetahuan saja buat warga dan juga para pendengar semuanya. Yang kami harapkan adalah bahwa bagi pemilih gitu ya, yang pertama supaya lebih proaktif kembali. Jadi Mbak, jadi yang mereka yang memang belum menjadi daftar pemilih supaya aktif untuk melaporkan ataupun mendata atau menyampaikan ke pihak kami supaya nanti cepat kita update. Begitu juga semua warga yang melihat yang punya kepentingan. Kemarin juga mengundang partai politik Mbak. Jadi partai politik supaya konstituennya yang mereka punya masa gitu ya, punya konstituen, maka mereka supaya aktif untuk melaporkan warganya yang memang sudah tidak memenuhi syarat, meninggal dan sebagainya, atau yang KTP baru dan sebagainya. Kemudian bagi partai politik kami harapkan nanti ini udah mulai siap-siap Mbak ya. Jadi karena 2022 pertengahan nanti kemungkinan nanti sudah ada verifikasi partai politik untuk disiapkan, baik yang baru maupun yang lama. Kemudian tentu kemarin sudah ada beberapa pergantian kepengurusan dan sebagainya. Maka pertimbangkan itu komposisi 30% untuk perempuan ya. Itu sangat penting ya, karena memang biasanya itu sepele tapi dilalaikan gitu ya. Orang-orangnya ini gitu, ternyata perempuannya kurang dari 30%-nya. Maka kalau kurang dari 30%, kalau 100 pengurus maka ya harus ada 30 gitu kan, karena 30%-nya. Kemudian juga nanti stakeholder Mbak. Jadi kemarin kita sudah bagaimana mengajukan proses anggaran, semoga nanti pemerintah kota dan semua terkait nanti bisa memperhatikan itu, karena memang kalau toh memang yang kita ajukan perlu ada pembahasan dan sebagainya, rasionalisasi dan sebagainya, karena nanti proses pelaksanaan ini tergantung dari anggaran dari pemerintah kota untuk pemilihannya. Ya, untuk KPU kami berharap dukungannya sepenuhnya ya. Untuk proses penyelenggaraan ini kita tidak bisa berbuat banyak tanpa ada dukungan dari seluruh stakeholder yang ada di Indonesia ataupun Kota Salatiga. Iya, baik. Oke, teman setia. Kita sampai di penghujung acara dialog pada kesempatan siang hari ini. Terima kasih Pak Rohim kehadirannya di studio. Terima kasih untuk pencerahannya buat warga Kota Salatiga dan sekitarnya ya, sehubungan dengan pelaksanaan pemilu tahun 2024, pemilu dan pemilihan serentak ya. Oke, tahun 2024. Dan teman setia, ya, jangan lupa juga untuk Anda pergunakan hak pilih Anda gitu ya, untuk melaksanakan pemilu 2024 dan pemilihan serentak 2024. Saya Gita Nugraha
Pamit dulu di acara dialog, nanti akan lanjutkan acara Jelita, Jendela Keluarga Kita. Jadi tetap bergabung bersama Suara Salatiga. Jangan pernah merasa sendiri dalam hidup ini karena selalu akan ada orang yang akan peduli apapun yang terjadi. Tetap semangat untuk meraih mimpi. Efisiensi anggaran dan sebagainya, mempertimbangkan karena itu nanti pas hari-hari ini puasa dan juga lebaran. Jadi hari-hari itu adalah puasa lebaran, maka sedemikian rupa supaya nanti RDP itu menemukan yang tepat lah gitu ya. Oh ini tidak berbarengan dengan puasa dan lebaran. Takutnya nanti pas kampanye kemudian hari puasa, gitu ya. Meskipun pertimbangan-pertimbangan kayak kampanye itu kan nanti mungkin waktunya akan pepetkan, jadi nggak terlalu lama kayak kemarin sampai beberapa bulan gitu. Jadi kemungkinan nanti untuk 2024 nanti pemilu itu hanya sekitar mungkin 1 bulan 2 bulan atau bahkan 1 bulan. Karena kondisinya kayak gini tidak boleh mungkin juga model kampanyenya berbeda dengan mungkin yang bisa, dulu ya Pak, dengan daring aja atau seperti apa. Nah itu menjadi pertimbangan sehingga nanti semoga saja nanti keputusan itu yang terbaik lah. Nanti kita tunggu kayaknya hari ini itu lagi RDP untuk penentuan itu karena tanggal 8 itu harus sudah reses, sehingga sebelum reses itu sebenarnya targetnya Komisi 2 kemarin harus sudah diputuskan. Dinamikanya gitu seperti ya? itu ya. Dinamikanya seperti itu. Baik, nah ya memang karena situasinya sekarang apalagi pandemi seperti ini memang lebih memfokuskan di pandemi dulu ya mungkin ya. Nah baik, nah terkait dengan pemilih ini ya Pak ya. Oke, nah siapa ini yang bisa memilih, kemudian bagaimana untuk bisa terdaftar sebagai pemilih gitu Pak? Salah satu elemen penyelenggaraan pemilu ini yang memang sangat krusial itu memang salah satunya adalah pemilih. Jadi memang selain partai politik, kemudian pemilih, kemudian adalah sistem politiknya sendiri gitu kan. Pemilih menjadi sangat concern, biasanya itu nanti akan menjadi sorotan publik. Bahkan KPU bisa saja menjadi sasaran empuk untuk penyerangan hoax gitu kan gara-gara pemilih ini. Maka karena kan Indonesia juga belum menetap menggunakan single identity yang memang single ID kan, yang memang itu menjadi concern biasanya negara-negara maju ya untuk bagaimana memperbaiki data pemilih ini. Nah, data pemilih Mbak Ika, jadi KPU sangat berusaha sekali memaksimalkan pendataan data pemilih ini meskipun kita tidak dalam suasana tahapan pemilu. Meskipun kita tidak tahapan pemilu, itu setiap bulan kita berupaya untuk bagaimana update daftar pemilih ini secara berkelanjutan. Namanya itu kalau DPB, daftar pemilih berkelanjutan. Jadi KPU sekarang itu sudah punya, masing-masing kabupaten kota sudah punya daftar pemilih berkelanjutan dan itu diperbaiki setiap bulan. Setiap bulan kita menggali dari masyarakat, kita menggali dari pihak-pihak terkait. Contoh nih kita bekerjasama dengan kepolisian, tentara gitu. Mereka yang sudah pensiun itu siapa saja itu kita minta Mbak. Karena setelah pensiun kan akhirnya menjadi pemilih lagi, pemilih pemula. Kalau dulu mungkin pernah menjadi pemilih, menjadi tentara berhenti, jadi polisi jadi tidak punya hak pemilih. Kemudian ketika pensiun maka akan menjadi pemilih pemula kembali. Nah itu kita data. Kemudian kita minta ke instansi terkait seperti kecamatan, kelurahan terkait dengan warga laporan data tentang meninggal. Tidak memenuhi syarat atau TMS itu kita akan update kembali, kita data kembali dan itu setiap bulan kita lakukan. Nah, siapa sih sebenarnya daftar pemilih ini? Yang pertama adalah mereka yang sudah berusia 17 tahun, Mbak. 17 tahun ya. Jadi 17 tahun ini bahkan KPU punya terobosan luar biasa. Kita mulai mendata potensi pemilih itu. Jadi potensi pemilih ini diperkirakan nanti di 2024 nanti adalah sudah 17 tahun. Nah, maka kita nanti bergerak ke sekolah-sekolah, kita juga dengan kerjasama dengan Dukcapil, Mbak, yang sekarang usia 15 tahun, gitu kan. Nah, maka 2024 nanti ya otomatis mereka sudah 17 tahun. Nah, makanya nanti kita sudah data. Maka Salatiga ini punya potensi untuk menjadi pemilih itu sekitar
ya sekitar 150-an 53-an ribu lah. Yang kemarin Cukup besar ya untuk kita tambahan, ya. kemarin kan sekitar 135-an gitu kan. Maka nanti dengan potensi-potensi ini, tentu ini bukan angka final ya, karena kita nanti ada tentu yang tidak memenuhi syarat dan sebagainya akan kita coret dan sebagainya. Kemudian ada pemilih baru dan sebagainya. Maka ini hanya sebagai potensi. Jadi prediksi nanti sekitar sekian seperti itu. Karena Anda melihat potensi-potensi seperti itu. Nah, kemudian yang sudah menikah yang saya sampaikan tadi ya, meskipun tapi gini, syarat untuk menikah sekarang kan sudah 19 tahun ya. Iya. Nah, maka sebenarnya kalau Sudah dulu langsung ya, udah langsung bisa. jadi nikah itu artinya sudah punya KTP Otomatis gitu. dia sudah terdaftar sudah ya. terdaftar. Kalau dulu kan ada yang sudah menikah tapi belum punya KTP gitu, belum terdaftar. Maka syaratnya biasanya 17 tahun atau sudah pernah menikah gitu kan, atau yang tidak dalam dicabut hak hak pilihnya gitu kan, atau kemudian pensiunan TNI dan Polri. Itu adalah data-data pemilih yang memang ini. Nah, maka lewat forum ini juga kami harapkan bagi pihak-pihak terkait atau istilahnya warga baru atau yang pemilih baru dan sebagainya punya kesadaran sendirilah gitu kan, bisa melaporkan ke KPU atau nanti kita juga punya alamat Bitly-nya untuk mendaftarkan dan sebagainya dalam rangka untuk optimalisasi pendataan daftar pemilih. Seperti itu. Baik Bapak, nah ini kan banyak juga ini ya untuk warga usia produktif yang bekerja di luar kota. Nah itu bagaimana Bapak pada saat nanti pemilu gitu ya, apakah dia harus pulang ke daerahnya masing-masing untuk mengikuti pemilu, padahal mungkin ya sekarang lagi masa pandemi begini, begitu Bapak? Iya, memang klasik ya. Ada beberapa kalau mengaca kepada regulasi 2019 kemarin, memang regulasinya gitu. Ada peraturannya bahwa yang bertempat tinggal di suatu daerah, dia tetap bisa memilih di daerah tersebut gitu dengan beberapa ketentuan-ketentuan gitu ya. Contoh ketika luar provinsi, kemudian di provinsi yang lain, maka biasanya kalau 2019 kemarin dia hanya mendapatkan satu surat suara untuk presiden saja, karena beda dapil untuk DPR-nya dan sebagainya. Maka sebenarnya nanti kita tergantung regulasinya Mbak. Jadi untuk penyusunan regulasi memang belum mau seperti apa nanti ketentuan daftar pemilih itu. Tetapi memang kalau istilahnya mengaca yang kemarin, maka ya itu tadi dimanapun asal punya KTP elektronik, maka dia bisa menggunakan hak pilihnya dimanapun berada seperti itu. Nah memang ini menjadi daerah klasik yang memang banyak yang warganya merantau gitu kan. Ini biasanya nanti partisipasinya agak rendah gitu kan. Kemarin kan pengalaman di 2020 ya, Pilkada 2020 serentak itu seperti di daerah-daerah Gerobokan, kemudian daerah Brebes dan sebagainya yang mereka warganya banyak yang merantau seperti itu, maka biasanya partisipasinya itu rendah daripada yang lain-lain mungkin. Kan seperti karena itu. itu ya. Baik, nah ini tadi pemilih ya. Nah sekarang terkait dengan peserta pemilu Bapak ya, bagaimana nih syarat untuk menjadi partai peserta pemilu ini Bapak? Ya, jadi menariknya nanti di 2024 nanti tentu akan bermunculan partai-partai baru gitu ya. Ya, tadi itu pasti. Jadi peserta pemilu itu sebenarnya ada 3 Mbak. Yang pertama adalah partai politik, kemudian yang kedua adalah pasangan calon wakil dan wakil, itu pasangan calon. Yang ketiga adalah calon peserta independen, yaitu DPD gitu ya. Kalau di tingkat RI istilahnya untuk pemilu itu. Nah, nanti yang menariknya adalah sekarang itu sudah banyak partai-partai baru Mbak, gitu ya. Dan nanti ketika ada partai baru maka akan ada verifikasi ya. Jadi kalau ada ketentuan untuk yang menjadi peserta pemilu nanti itu adalah sesuai ketentuan MK Mahkamah Konstitusi itu di nomor 55 itu bahwa nanti ada, kalau yang peserta pemilu itu partainya sudah lolos di Senayan yang sekarang, untuk sudah ada wakilnya di DPR RI, ya, contoh ada beberapa 9 partai itu ya yang sudah lolos itu, maka nanti untuk mendaftar lagi untuk menjadi peserta di 2024 itu nanti hanya dilakukan verifikasi administrasi saja. Oh, gitu ya. Gitu ya. Nah,
Kemudian kalau yang partai itu kan juga ada yang ini Mbak, ada yang memang tidak ada di DPR RI, tetapi ada di daerah-daerah. Ya, contoh PSI itu dia ada di beberapa DKI itu ada dan sebagainya gitu kan. Kemudian ada partai-partai lain yang ada tidak lolos ke Senayan, tetapi di daerah itu ada. Itu nanti tetap ada verifikasi, administrasi dan juga faktual. Nah, begitu juga nanti ada partai baru. Partai baru itu juga nanti akan dilakukan verifikasi faktual. Faktual itu artinya kita nanti akan diserahkan ke daerah-daerah masing untuk dicek, Mbak. Pertama apa? Nanti keberadaan kantornya, kepengurusannya ya, kemudian nanti keterwakilannya di daerah-daerah itu. Kalau partai itu di provinsi itu harus 75% itu ada keterwakilannya gitu kan. Kemudian kalau di kabupaten kota itu 50% gitu. Kemudian di kecamatan-kecamatan itu ada kepengurusannya 30%. Jadi di daerah itu gitu kan. Minimal ada keterwakilan di beberapa provinsi berapa persen, kabupaten kota berapa persen, kemudian di kecamatan berapa persen dari kecamatan itu. Maka ada keterwakilan itu. Maka ini saya sampaikan kepada partai politik, kepada masyarakat umum juga, bahwa nanti bagi partai-partai baru untuk mulai mempersiapkan itu, Mbak. Ya, untuk mulai mempersiapkan itu karena nanti akan ada verifikasi baik administrasi ataupun faktual, khususnya bagi partai baru, yang baru ya. Partai baru. Karena memang ini menjadi syarat yang mutlak nanti gitu kan. Dan ini mungkin nanti akan terjadi di kisaran pertengahan 2022. Oke, jadi tahun depan itu mungkin sudah mulai tahapan untuk verifikasi peserta pemilu itu. Artinya di sini semua partai politik itu tidak semua ya, itu bisa menjadi peserta pemilu ya. Ada tadi persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi ya, diverifikasi juga untuk terutama untuk partai politik yang baru begitu. Tentu nggak bisa kami sampaikan di sini secara keseluruhan semuanya, minimal itu saya sampaikan. Dan yang menjadi catatan lagi adalah Mbak, kemarin ada juga yang istilahnya sudah sosialisasi ke KPU seperti itu, kepengurusan gitu, ternyata belum diperhatikan itu adalah keterwakilan perempuannya. Jadi baik pengurus ataupun nanti mencalonkan caleg-calegnya, maka harus ada keterwakilan perempuan, Mbak. Jadi minimal 30%. Ya, minimal 30%. Ini kadang kurang diperhatikan, sehingga nanti ketika sudah mau ke KPU daftar menyodorkan kepengurusan, maka harus ada revisi dan sebagainya. Maka ini gitu ya. Kita sampaikan kepada halayak, khususnya juga pengurus partai politik, supaya nanti memperhatikan beberapa syarat-syarat nanti yang bisa dilihat di undang-undang secara regulasi, apa sih syarat-syaratnya dan sebagainya, supaya bisa terpenuhi dan kita juga lebih lancar dalam hal proses pendaftaran. Bisa goal juga untuk verifikasinya ya Pak ya. Oke, baik Bapak, ya ini mungkin semangat untuk emansipasinya mungkin Pak ya, supaya ada perempuannya begitu ya. Baik, nah peserta pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD adalah partai politik. Nah, bagaimana dengan peserta pemilu DPD-nya Bapak? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, ini DPD termasuk adalah peserta pemilu perseorangan ya, gitu kan. Karena DPD tidak ada kaitannya dengan partai. Bahkan dulu ada sempat calon DPD ternyata anggota partai, kan akhirnya harus di-clearkan gitu bahwa itu adalah bukan anggota partai gitu. Maka ini adalah benar-benar independen ya untuk DPD. Nah, DPD ini juga ini Mbak, ada beberapa syarat gitu ya yang harus minimal dukungan dan sebagainya. Ya, ini ada beberapa contoh. Ini seandainya di provinsi itu, karena biasanya basicnya provinsi gitu ya. Jawa Tengah itu ada 4 DPD gitu ya, terusnya ada 4 gitu ya. Maka ketika lebih dari 15 juta pemilih di situ ada, maka syarat dukungannya ada 5.000 gitu kan. Ada 5.000 dukungan. Nah, seperti itu. Jadi syarat-syarat itu menjadi penting nanti buat referensi bagi warga atau siapa yang ingin menjadi peserta yang perseorangan untuk DPD ini. Bisa menjadi syarat-syarat itu, seandainya kurang 1 juta itu hanya 1.000 dukungan dan sebagainya. Itu menjadi catatan-catatan penting yang memang menjadi nanti akan menjadi syarat untuk bagaimana diloloskan untuk menjadi peserta di DPD itu. Artinya ada syarat minimal ya untuk dukungannya ya Pak ya. Oke, baik Bapak. Nah, ini Bapak
Sekarang itu untuk DPD ya Pak ya. Ya. Nah kemudian terkait dengan pemilihan presiden ini Pak, siapa nih yang dapat mencalonkan diri sebagai Ya. presiden ini Pak? Ya, tadi kan sudah untuk apa partai politik, kemudian perseorangan adalah sekarang pasangan calon. Maka peserta pemilu sebenarnya ada 3 ini ya. Ya. Nah, untuk presiden memang ini menjadi apa ya kajian-kajian hukum yang regulasinya adalah untuk bisa mencalonkan itu kan yang punya keterwakilan DPR sejumlah 20% atau hasil suara itu 25% gitu kan. Jadi kalau yang boleh mencalonkan presiden itu adalah yang punya DPR di RI itu 20% gitu. Kalau belum sampai 20% maka harus koalisi ya kan untuk supaya bisa ya. supaya bisa. Memang untuk presiden belum ada ketentuan hukumnya bahwa perseorangan itu bisa. Jadi saat ini baru harus lewat partai politik. Harus partai politik. Berbeda dengan ketika kepala daerah. Kepala daerah ini bisa untuk perseorangan ya. Untuk presiden memang belum bisa. Dasar hukum kita ya biasalah syarat-syaratnya minimal itu harus diusung oleh partai politik itu yang punya kursi 20% minimal gitu kan atau perolehan suara sah itu di angka di atas 25% seperti itu. Artinya tidak setiap partai politik boleh mencalonkan presiden, harus ada tadi syarat minimal dukungan tadi ya. Untuk sampai saat ini ya regulasinya seperti itu. Nah, partai mana saja yang dapat mengusung presiden ini, Dok? Ya untuk saat ini kan perolehan suara kan nggak ada yang apa dominan ya di RI ya. Itu ada beberapa partai maka harus koalisi gitu kan. Dan ini pun sebenarnya masih di beberapa kalangan masih di pengen di GR ya, judicial review ya undang-undang itu ya. Karena menurut para pakar hukum itu ketika kita menganut presidensial ya sistem presidensial kemudian dengan sistem multipartai maka seharusnya syarat minimal itu seharusnya tidak ada gitu kan. Tetapi karena ini ya kita bicara masa regulasinya yang ada seperti itu maka kita masih menganut itu. Banyak kalangan yang pengen bahwa semua partai yang punya keterwakilan di sana bisa mencalonkan. Semua partai peserta pemilu yang bisa ikut pemilu bisa mencalonkan. Nah, banyak yang punya kajian-kajian seperti itu, tetapi kembali lagi semua tergantung pada regulasi yang ada. Regulasi yang ada masih seperti itu, maka kita taat untuk seperti itu. Ya, karena sekarang juga partai banyak sekali ya, Pak ya. Jadi kalau setiap partai tanpa ada tadi regulasinya jadi banyak sekali nanti ya calonnya ya Pak ya. Iya. Baik, nah ini sekarang terkait dengan pemilihan kepala daerah ini Pak. Siapa nih yang dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah? Terus syaratnya apa saja ini Pak? Ya, sekali lagi ya bahwa kalau kepala daerah kan saya bilang tadi bahwa bisa melalui partai politik gitu kan. Kemudian bisa dari perseorangan. Perseorangan gitu. Ya, kepala daerah khusus ya bisa ya. Jadi baik gubernur maupun wali kota, bupati wali kota gitu kan. Kalau ini kita relatif, kalau presiden itu kan minimal 40 tahun ya gitu kan. Tapi kalau kepala daerah itu biasanya 30 tahun untuk gubernur, kemudian untuk kabupaten kota itu 25 tahun gitu kan. Itu minimal. Maka di beberapa daerah itu ada kepala daerah termuda gitu kayak di Trenggalek itu ada yang masih 25 tahun wakil bupatinya seperti itu. Nah, maka ini menjadi ruang yang terbuka buat kaula muda gitu kan untuk bisa berkontestasi di pilkada ini khususnya di bupati ataupun gubernur. Nah, ini juga ada beberapa syarat ya Mbak ya. Jadi kalau untuk perseorangan gitu ya, seperti kayak DPD itu. Jadi kalau daerahnya itu contoh gubernur Jawa Tengah lah istilahnya kan. Berdasarkan data di BPS 2020 itu kita di atas 12 juta, artinya kita 36 jutaan untuk penduduk itu ya. Maka harus ada dukungan paling enggak 6,5%.
6,5% dari Seluruh penduduk. penduduk gitu kan. Nah, contoh untuk lagi di Salatiga. Ya. Salatiga itu ada sekitar 195 ribuan untuk apa ya? Jumlahnya, jumlah penduduk. Jumlah penduduk di Dukcapil sekitar 2020 kemarin gitu ya, 195-an. Maka syarat dukungan itu paling enggak 10% ya. Ya, 10% dari jumlah dari penduduk itu. Nah, itu yang menjadi syarat, Mbak. Jadi selain memang untuk bisa perseorangan untuk kepala daerah itu juga harus melalui partai politik. Jadi partai politik masih sama. Jadi 20% dan 25% suara sah. Maka contoh kota Salatiga itu yang saya sampaikan tadi, untuk mencalonkan wali kota Salatiga maka harus dapat dukungan kalau dari partai politik, maka minimal harus punya 5 kursi di DPRD. Oke. Dan ini sekali lagi bukan untuk karena proyeksinya adalah 2024, bukan yang DPRD sekarang. Ya, belum tentu yang DPRD sekarang punya kursi 5 gitu kan. 2024 belum tahu habisnya berapa. Maka kita harus menunggu hasil pemilu di 2024 nanti siapa yang bisa mencalonkan dengan minimal dukungan itu 5 perolehan kursi di DPR Kota Salatiga. Baik, Bapak. Nah, sebelum kita kupas lebih jauh lagi terkait tentang dapil atau mungkin kursi gitu ya, Pak ya. Kita akan break dulu. Siap. Untuk mendengarkan beberapa pesan. Dan sekali lagi buat teman setia yang mau bertanya seputar materi dialog kita pada kesempatan hari ini, silakan bisa bergabung lewat telepon di 0298323310, WA SMS-nya di 081